Aman ya? Aman. Aman. Kembali. Aman di dalam perlindungan Allah. Wah, kan gitu ya. Aman di dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita aman itu kalau kita bersama-sama dengan Tuhan ya. Kalau tidak bersama Tuhan, maka kita sedang ada di dalam penipuan. Wah, saudara ya. Kita sedang di dalam penipuan, saudara. Kita tertipu. Gitu ya. Karena pekerjaan penguasa, ya, kerajaan angkasa, yaitu para penghulu, penguasa, pemerintah, dan roh-roh jahat, itu disebut nabi palsu, saudara ya. Dia disebut nabi palsu, bahkan bosnya namanya antikris. Wah ya, jadi melawan Kristus, artinya tidak ada roh Kristus di dalamnya. Ya, Kristus itu artinya apa, saudara? Diurapi. Ya, saudara ya, Kristus itu diurapi. Ya, artinya pengurapan ini supaya supaya dia, saudara ya, menjadi raja. Ya, di apa? Di kerajaannya, saudara. Ya, menjadi raja. Dialah raja. Ya, dan semua yang lain harus menyembah kepada dia. Nah, kecuali dia, maka semuanya ini sedang menipu saya dan saudara ya. Ada kepalsuan. Jadi mereka disebut nabi palsu ya. Dan nabi palsu ini bekerja untuk antikris atau melawan Kristus ya. Dia memiliki roh di dalamnya yang tidak mengakui Kristus itu sebagai raja, sebagai yang diurapi. Wah, ya, sementara saya dan saudara ada di mana? Kita hidup di dalam kerajaan Kristus ya. Ya, dan kita sedang menanti-nantikan ya, kalau Kristus yang adalah hidup kita. Ya, kata-katanya menarik sekali ya, Kolose 3 ayat 4 ya. Dan kalau Kristus yang adalah hidup kita, dia kehidupan kita. Saudara, kalau dia adalah kehidupan kita, kita kan artinya apa, saudara? Kita nggak punya apa ya? Kita tidak punya kesukaan yang lain kan gitu ya. Ya. Kalau dia adalah hidup kita, artinya dia adalah pengharapan kita. Kalau dia hidup kita, artinya dia adalah kesukaan kita. Kalau dia adalah hidup kita, adalah artinya apa? Dia adalah penghibur kita, kan? Kalau dia adalah hidup kita, itu artinya dia adalah tempat kita melabuhkan seluruh pengharapan, ya. Kalau dia adalah hidup kita, artinya kesanalah kita pergi. Nah, kesanalah kita pergi, kesanalah kita melabuhkan tujuan, ya. Kalau dia hidup kita, dan saudara dan saya tidak salah dalam hal itu, karena Yesus berjanji, bahkan dia meminta kepada Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada. Dan yang menarik, saudara, supaya mereka memandang kemuliaanku. Saudara, kalau saudara memandang kemuliaan Tuhan, jauh lebih indah dari saudara memandang saya ini, pasti jauh potongan ya, pas-pasan begini, jauh sekali, saudara ya. Tapi saudara memandang kemuliaan Tuhan, saudara bisa lihat Pak Tadus. Ya, white means wise. Gitu kan ya. Mungkin saudara ya, terbatas tapi terbatas ya. Tapi saudara, kemuliaan Tuhan itu membawa kelegaan. Di dalam kemuliaan itu apa, saudara? Ya, dikatakan di 2 Petrus 3 katanya apa? Ada langit dan bumi yang baru di mana ada kebenaran. Wah, saya pikir kebenaran tidak mungkin sesuatu yang biasa-biasa kan? Ya, artinya saudara, kebenaran itu diterjemahkan secara vulgar di Wahyu 21 ayat 27, tidak ada yang najis yang masuk ke dalamnya. Waduh, jadi bergetar juga kalau begitu ya, saudara. Tapi ketika kita membaca bahwa mereka yang masuk ke dalamnya, mereka memakai pakaian putih. Ya, pakaian yang sudah dibasuh dengan darah anak domba dan menjadi putih, berkilau-kilauan oleh darah anak domba. Itu artinya saudara dan saya, hidupku di dalam Kristus. Sehingga kalau saya baca Kolose 3 ayat 4 itu, penghiburannya itu melampaui batas akal. Penghiburannya itu melampaui kedalaman hati, gitu ya. Dia katakan, dan kalau Kristus yang adalah hidup kita. Waduh, itu luar biasa ya.
saudara, saya yakin ya, saya punya masalah, punya beban, saudara punya masalah, punya beban. Tapi saudara tahu, dia sudah menjadi manusia. Artinya dia supaya mengetahui ya semua bahasa derita, bahasa tekanan, bahasa masalah, bahkan semua air mata derita, air mata masalah di dalam hidup saya dan saudara. Dia tanggung, dia selami menjadi manusia, bahkan taat sampai mati, mati di kayu salib. Itulah orang kenapa berkata Kristus salib itulah segala-galanya. Nah, jadi kalau Kolose 3 berkata, dan kalau Kristus yang adalah hidup kita, pengharapan kita, tempat kita mengadu, tempat kita menaruh masa depan, tempat kita menaruh, jangan jauh-jauh Pak, hari esok. Maka saudara, kalau dia nanti menyatakan dirinya katanya ya, dalam kemuliaannya, maka kita pun turut ya mengambil bagian di dalam kemuliaannya itu. Nah, Bapak Ibu, itulah kenapa saya sangat berharap ya kita semua ya, saya pertama-tama gitu ya, dapat menggali ya, dapat menimbah ya singkapan kebenaran dari materi ini gitu ya. Karena akan membawa kita kepada satu pengalaman. Kemarin kita berbicara gitu ya. Pengalaman yang mengalami kebenaran yang mengubahkan gitu ya. Satu pengalaman mengalami gitu ya, satu pengalaman melihat kebenaran itu mengubah gitu. Nah, dalam satu kata yang sederhana di dalam diagram ini saudara, itu namanya pengudusan kan. Kita sudah belajar kemarin mengenai apa saudara? Pengudusan yang sempurna atau dikuduskan dalam kesempurnaan. Dan Yesus Kristus sendiri berkata di dalam Ibrani ya, bahwa Ibrani 10 ayat 10 kan, Ibrani 7 ayat 25 dia berkata, yang dikuduskannya itu katanya apa? Dia menyempurnakan keselamatan bagi mereka yang dikuduskannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin sedikit membawa kita bersama-sama ke dalam realitas hidup sehari-hari, ya, our daily lives, ya, di dalam realitas hidup kita sehari-hari, bahwa apa yang saya, ya, apa yang saudara, apa yang kita semua orang-orang kudus, kita saudara, saya ulang ya, orang-orang kudus bukan karena apa saudara, bukan karena cakap dan tangkasnya kita tuh. Ya, orang-orang kudus bukan berarti bahwa bagaimana kita hidup saleh tuh. Ya, ini saya ingatkan karena apa saudara? Karena si penipu atau si pendurhaka akan mencoba untuk mengintimidasi dan mendakwa saya dan saudara. Mana mungkin kamu hidup kudus? Bilang ke dia, memang tidak kalau saya tidak dalam Kristus. Tetapi saya ada hidup di dalam Kristus. Ya. Kolose 1 ayat 22 berkata apa? Dan kita ini diperdamaikan dengan Allah dengan cara dalam tubuh jasmania Kristus, ya, yang masuk dalam kematiannya, dia menempatkan kita menjadi kudus, tak bercacat dan tak bercelah. Demikianlah sehingga kita ini adalah orang-orang kudus, ya, orang-orang kudus yang apa saudara? Menjadi orang yang terpilih. Ya, Efesus 1 ayat 4 berkata, di dalam Kristus, lagi-lagi di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan menjadi kudus dan tak bercacat, ya, di hadapannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan, ya. Ya, nah sekarang saudara ya, orang-orang yang telah dikuduskan ini artinya apa? Sebenarnya ditempatkan kudus, saudara. Ya. Jadi kalau Wahyu 21-27 berkata bahwa ke dalam Yerusalem baru itu, yaitu satu kota Allah, kota kudus, Bukit Sion, tanah air surgawi itu, di mana kota itu diliputi oleh kemuliaan Allah, dan dikatakan tidak ada yang najis yang masuk ke dalamnya, maka saudara, itu artinya saya dan saudara, itu adalah orang-orang yang telah ditempatkan kudus, tak bercacat dan tak bercela oleh Yesus sendiri. Nah, ketika kita dibawa ke dalam
ketika kita ditempatkan sebagai orang-orang yang kudus dan tak bercacat dan tak bercela, itu artinya kita dibawa oleh Kristus ke dalam kerajaannya. Ya, ke dalam kerajaannya. Jadi kerajaan Allah itu artinya Kristus yang menjadi raja ada di tengah-tengah kamu. Ya, kamu tidak takut kepada sesuatu yang dapat mengambil tubuh, ya, yang dapat membunuh tubuh, ya. Tetapi kita ini sebenarnya sedang waspada, berjaga-jaga terhadap apa? Terhadap apa? Terhadap Dia yang dapat membinasakan jiwa, ya. Nah, itu artinya apa, saudara? Artinya ada sesuatu yang harus kita meletakkan, harus kita perkarakan dalam hidup ini. Ketika kita ditempatkan kudus, ya, tak bercacat dan tak bercela. Nah, karena Bapa sendiri berdoa karena Yesus sendiri berdoa kepada Bapa, ya. Dia berdoa kepada Bapa, katakan bahwa kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, ya, karena firman-Mu adalah kebenaran. Sehingga setiap kita yang sudah masuk ke dalam kerajaan Kristus, yaitu orang-orang yang mengikut Yesus, artinya kita adalah murid-murid Yesus, harus juga, saudara, apa? Harus hidup dalam pengudusan. Nah, kata pengudusan yang dipakai, ya, saudara, ya, kita bahas tadi malam, gitu, ya, di dalam Ibrani 10 ayat 10 dan 14, itu adalah dari kata hagiaso, ya, hagiaso, yang diterjemahkan dikuduskan, ya, adalah bentuk masa kini yang berarti atau menekankan pada apa? Satu tindakan perbuatan yang berkelanjutan sampai masa sekarang. Jadi sesuatu yang terus-menerus, ya, sesuatu yang sudah kita miliki dan terus kita kerjakan. Nah, saya malam hari ini mau membawa saudara ke dalam satu konteks hidup, ya, orang-orang kudus, konteks orang yang sudah dikuduskan, konteks orang yang sudah ditempatkan jadi kudus, ya. Nah, mereka terus akan dikuduskan karena dikatakan dalam Efesus 1 ayat 14 bahwa apa? Dan Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam mereka itu di ayat 13, ya, kalau ketika kamu percaya, kamu dimeterai dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus, ya, itu adalah bagian untuk dan Roh Kudus adalah bagian, ya, sampai kamu memperoleh seluruhnya, saudara, ya. Nah, pengudusan, saudara, ya, pengudusan, ya. Jadi Roh Kudus ini mengerjakan pengudusan, saudara. Nah, mari kita melihat apa kata Alkitab, ya. Terutama saya ambil konteksnya dari Roma pasal 6, gitu, ya, saudara, ya. Mengenai apa yang dikerjakan Roh Kudus ketika Dia menguduskan, ya. Ketika Dia terus-menerus secara berkelanjutan sampai hari ini, kita sampai kita selesai di sini di dalam hidup ini. Nah, saudara, pengudusan selalu berbicara dua sisi. Ingat, ya, pengudusan selalu bicara dua sisi, ya. Hagiaso, dikuduskan, ya. Sebenarnya dipisahkan dan dikhususkan, saudara, ya. Nah, saudara, kalau lihat dipisahkan dan dipisahkan dari apa dan dikhususkan untuk apa? Nah, pengudusan mengandung selalu dua sisi, ya. Seperti satu koin, ya. Satu koin, saudara, ya, ada dua sisi, yaitu hal yang mematikan dan hal yang menghidupkan. Yaitu mati, ya, mati bagi dosa dan hidup bagi kebenaran, ya. Satu koin dengan dua sisi, ya. Atau juga dapat dikatakan bahwa menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia baru, berhenti berbuat jahat dan belajar berbuat baik. Atau juga dapat dikatakan tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Nah, yang terakhir, saudara, ya, tidak hidup lagi menuruti keinginan daging, melainkan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Jadi pengudusan selalu bicara satu
koin dengan dua sisi. Dipisahkan dari yang satu dan dikhususkan untuk yang lain. Ya, mati bagi dosa dan hidup bagi kebenaran. Jadi kita tidak bisa dapat, saudara saya ulang, jadi kita tidak dapat hidup menurut pimpinan roh kalau kita tidak meninggalkan keinginan kita hidup menurut daging. Nah, Kristus sudah mati. Kristus sudah menjadi daging, sehingga semua, saudara ya, perbudakan terhadap ikatan perhambaan terhadap keinginan daging itu selesai di dalam Kristus, sehingga engkau dan saudara, sehingga engkau dan aku menjadi orang-orang yang apa? Merdeka di dalam Kristus. Artinya apa? Saudara dan saya dapat ya memiliki kehendak untuk tidak hidup menurut keinginan daging, melainkan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ya dua sisi ini ya. Mematikan kuasa dosa dalam diri kita dan hidup bagi kebenaran. Ada 5 hal ya yang saya catat malam hari ini. Bagaimana kita mati bagi dosa, ya, yang menjadi objek dari pengudusan, ya. Bagaimana kita mati bagi dosa? Yang pertama, saudara, ya, kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Roma 6 pasal 2, ya, Roma 6 ayat 2. Sekali-kali tidak, ya, kita telah mati bagi dosa. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Artinya kita tidak boleh lagi menjadi seperti yang sudah-sudah. Yang pertama, kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Artinya kita tidak boleh lagi hidup seperti yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Apa yang kita perbuat di masa lalu sudah cukup. 1 Petrus 4 ayat 3 berkata, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saudara ya. Jadi kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Itu artinya mati bagi dosa. Saudara, jadi kalau bilang, saya mau hidup kudus, sederhana. Mati bagi dosa. Artinya tidak boleh lagi lakukan perbuatan-perbuatan yang sudah-sudah yang mengikuti apa? Keinginan-keinginan daging, rupa-rupa hawa nafsu, kemabukan, pesta, ya, perjamuan minum. Ini kalau orang bilangnya di mana? Ini ada perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang, ya. Ya, saudara. Jadi sekalipun ya tidak seorang pun bisa hidup tanpa dosa, ya. Namun ya ada orang saudara yang tidak hidup di dalam dosa, artinya tidak hidup dalam kesenangan berdosa atau tabiat dosa, ya, yang tidak hidup di dalamnya sebagai bagian dari hidupnya yang disukainya gitu, yang dinikmatinya, ya, yang tidak menjadikan kebiasaannya sehari-hari. Nah, inilah hidup yang dikuduskan. Artinya dia mati bagi dosa, tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi hidup di dalam senang buat dosa gitu. Oke, itu yang pertama ya. Masih ada di antara kita yang mungkin hidup ya senang dalam dosa. Ya, pasti tidak ada ya. Pasti tidak ada yang senang berbuat dosa ya. Misalnya kayaknya kalau saya ya misalnya ya, apa contohnya misalnya, jadi kalau saya senang untuk itu minum minuman keras gitu misalnya ya, minum alkohol gitu ya, senang gitu. Contoh gini nih,
Misalnya orang yang merokok, saudara ya, merokok ya. Jadi dia senang untuk merokok dan sampai begini, saudara, sampai begini. Misalnya dalam rapat gitu ya, ada dalam pertemuan, dia bilang, saya break ya, break, bentar break. Kenapa? Biasa saya mau rokok dulu. Kenapa? Kalau saya nggak rokok, ini nggak jalan. Ini nggak jalan. Ya. Jadi, loh, berarti kita yang nggak ngerokok, ininya nggak jalan dong. Gitu kan misalnya. Jadi, dia udah jadi addicted. Ya, kecanduan kan gitu. Habis makan harus. Nah, itu tercandu kan. Itu addicted itu kan. Gitu. Itu biasa, kebiasaan. Dia senang menikmatinya. Nah, kalau bilang saudara mau dikuduskan, itu harus mati terhadap dosa, artinya tidak boleh lagi hidup dalam kebiasaan tabiat yang apa? Yang disukainya itu. Yang mengikuti keinginan hawa nafsu itu. Gitu ya. Oke? Ya, oke ya. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Apalagi nih yang mengenai pengudusan ya, atau mati bagi dosa. Yang kedua adalah tubuh dosa kita hilang kuasanya, atau tubuh dosa kita harus dihancurkan. Ini terjemahan King James Version agak-agak ekstrim, saudara ya. Dibilang tubuh dosa harus dihancurkan. Ya, atau sebenarnya bagaimana supaya kuasa dosa itu hilang dalam tubuh? Apakah definitely bisa hilang? Jawabannya memang tidak. Tapi yang menarik adalah ketika kita punya keinginan dan niat, ya, tekad untuk mematikannya. Nah, itu berbeda. Itu artinya kita sedang mati bagi dosa. Itu artinya kita sedang dikuduskan. Oke? Nah, kerusakan yang berdiam di dalam diri kita adalah tubuh dosa. Ini satu hal yang memang Roma pasal 7 katakan tubuh maut. Memang hal yang memang pada akhirnya akan binasa, saudara. Ya, itu adalah tubuh dosa atau tubuh maut. Nah, tubuh dosa ini, saudara, itu terdiri atas banyak bagian dan anggota, ya, yang membentuk satu tubuh. Ya. Inilah akar pohon yang harus kita tebang dengan kapak. Wah, itu pakai istilah begitu, saudara. Artinya apa? Kita memang harus hancurkan, atau ya lebih ini kita hilangkan kuasanya. Bagaimana? Kita tidak saja harus berhenti berbuat dosa, yang bagian pertama tadi, tetapi apa? Juga harus memperlemah. Nah ini ya, memperlemah atau menghancurkan kebiasaan-kebiasaan atau kecenderungan-kecenderungan buruk. Nah, saudara bisa realitasnya begini nih. Tadi kan tidak mau tuh, ya. Tidak mau, dan tidak mau membiasakan diri dengan keinginan itu, keinginan kumpul dan minum minuman alkohol yang merusak tubuh, ya kumpul dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak senonoh, misalnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Yang kedua, saudara, itu tidak hanya tidak melakukan yang kita sukai lagi, tapi bagaimana caranya punya niat, tekad untuk hancurkan itu. Gimana caranya? Di dalam tubuh. Ada nih teman saya nih, dia cerita, dia berhenti merokok dengan cara apa? Dia tuh pergi ke ICU, ya, biasa ICU, terus dia memang sengaja orang yang memang penyakitnya itu ini, ya, paru-paru, ya, kanker karena merokok. Nah, dia lihat, saudara, dia masuk, ya, jadi dia treatment diri gitu. Dia lihat itu orang, ya, saudara, batuk, ya, mohon maaf ya, saudara, berdarah gitu ya. Dia lihat gitu, itu dia ini, saudara, dia apa istilahnya itu? Trauma, saudara. Dia trauma. Wah, dia trauma. Sejak hari itu dia nggak mau lagi itu sentuh itu barang, ya, dia nggak mau lagi. Nah, itu memperlemah, menghancurkan keinginan itu. Apakah benar-benar habis? Jawabannya memang tidak. Tapi saudara dan saya bisa apa? Bisa menghilangkan kuasanya. Gitu. Ya, dengan cara itu ya. Jadi kita hilangkan kuasanya. Oke? Itu yang kedua. Jadi punya niat yang kuat untuk menghilangkan kuasa tubuh dosa itu, ya. Ya. Mungkin banyak contoh yang lain ya. Contoh-contoh yang lain. Misalnya nih ya, kasih contoh yang penting soalnya nih ya. Misalnya nih ya, senang main game.
senang main game misalnya. Apa yang membuat ya saudara benar-benar menyukainya gitu, menyukai main game? Nah, itu harus saudara hilangkan kekuatannya tuh, ya, dalam rangka menghancurkannya sebenarnya gitu, ya, dengan cara melihat apa akibatnya gitu. Nah, saudara bisa lihat ya, orang yang main game itu ketemu dengan satu skenario yang benar-benar bisa membawa kepada addiction, ya, atau kecanduan, sehingga apa saudara? Sehingga dia tahu saudara bagaimana mencari jalan untuk seolah-olah dari game itu dikasih tahu cari jalan untuk apa saudara? Untuk apa? Untuk menemukan ketenangan. Ketenangan. Gimana caranya? Rupanya bisa yang namanya bunuh diri. Nah, ketenangan, bunuh diri itu. Mengerikan kan? Itu. Nah, ya. Nah, jadi kita mencoba untuk menghancurkan, ya, menghilangkan kuasa dosa itu, ya. Dan banyak ya contoh-contoh yang lain ya, saudara ya. Nah, yang ketiga nih ya, bagaimana kita supaya masuk dalam pengudusan diri atau mati bagi dosa. Di satu sisi nih ada 5 bagian mati bagi dosa. Nah, dalam Roma 6 ayat 11, wah ini ayat ini menarik nih. Ya, kamu telah mati bagi dosa. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup ya bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi di sini saudara dijelaskan bahwa kematian membawa kekuatan, kelegaan bagi yang lelah. Wah, ini menarik ya. Jadi kalau dibilang kematian artinya mati bagi dosa, kita harus menemukan sesuatu, yaitu apa? Satu kekuatan, kelegaan bagi yang lelah. Kemenangan yang memulihkan. Jadi kita menjadi tidak lagi peduli. Ini saudara penting ya. Bagaimana supaya kita mati bagi dosa? Ya. Kita harus menemukan kelegaan di dalam mati bagi dosa itu. Sampai-sampai kita menjadi tidak peduli pada kenikmatan dan kesenangan dosa. Coba tuh, ya. Dalam bahasa Inggrisnya ini dibilang encounter yourself dead. Ya, perhitungkanlah dirimu itu sudah mati. Jadi maksudnya apa saudara mati? Mati rasa. Mati rasa. Betul loh, kadang-kadang saya tuh kecele. Saudara tahu kecele? Ya, kecele itu apa ya? Saya itu kadang-kadang seperti kaget gitu ya, mendengar gitu respon orang yang benar-benar sudah dalam perjalanannya mati bagi dosa ini gitu. Ya kadang-kadang kan misalnya begini, ayo misalnya gitu ya, saya ajak gitu ya untuk untuk visit gitu ya. Visit misalnya kemarin tuh ada diskusi, mungkin nanti kita bisa visit ke US gitu ya. Melihat beberapa reference site gitu ya, lokasi-lokasi yang kita bisa lihat bahwa ini itu benar-benar berjalan dengan baik. Tapi menarik saudara, menarik. Biasanya kan kita pikir orang bilang, wah mantap tuh, ayo gitu ya. Jawabannya gimana saudara? Nggak usah lah gitu-gitu. Waduh, kan kita kaget gitu ya dengan responnya. Gitu. Nggak usah lah gitu. Nah itu contoh saudara, dia itu tidak lagi peduli ya dengan kenikmatan dan kesenangan terhadap yang begitu. Nggak lagi. Ada orang yang kalau ditawarin gitu tuh sangat dia responsif banget gitu ya. Dia senang banget gitu. Artinya itu nyali keinginannya itu masih sambut menyambut tuh saudara. Tapi ada orang yang bisa begitu. Nah, itu artinya dia mencoba menemukan kelegaan tuh di dalam mati bagi dosa. Itu penting loh, saudara. Jadi kalau misalnya nih tadi kan kita ambil contoh
apa ya yang misalnya yang untuk kaum Hawa apa ya contohnya misalnya apa ya? Oke, mungkin biasanya kaum Hawa kan look after after the body ya, bodinya gitu ya. Misalnya ya, maksudnya 1 minggu sekali ke salon gitu. Misal ya, saya nggak tahu apa daya gitu ya. Ada orang kan yang setahun sekali ya. Jadi misalnya seminggu sekali gitu. Sampai-sampai gitu ya, sampai-sampai itu, ini bukan ngomong ini ya. Kebetulan aja ceritanya ya. Oke, soalnya saya sulit nih kan, saya bukan ini ya, dan saya bukan pengamat juga kan, jadi saya sulit apa ya, kok apa Nonton drakor katanya sih di itu. Oh, nonton drama Korea, oke, boleh nanti ya. Ini dulu nih ke salon sekali seminggu nih, gitu. Nah, kan memang benar, saya juga pernah ke salon lah, saudara ya. Jadi ya kadang cuci aja dipijat kan enak ya, saudara ya, enak ya. Nah enak, tapi ada orang yang udah nggak peduli lagi terhadap apa enaknya itu, nggak peduli lagi ya. Sampai saudara tahu nggak, saya tuh beli gunting rambut sendiri, saudara. Kebetulan rambut saya ini hemat kan, saudara ya. Jadi gunting sendiri, saudara. Gampang sekali. Jadi saudara kalau lihat saya fresh terus ya gampang, mau saya mandi saya gunting sendiri. Ya, selesai, saudara. Nah, jadi sederhana ya, contoh sederhana. Atau tadi ya, drakor ya, drama Korea ya. Saya dulu nggak tahu tuh drakor apa ya. Saya pikir drakor itu kayak Superman. Aduh, sayang memang. Saudara, kalau kita tuh tidak gaul dengan dunia, kita kayak orang asing di dunia, beneran. Saya pikir dulu drakor tuh kayak Rafathar gitu. Kan namanya sama-sama, ya. Saya pikir mainan begitu, rupanya singkatan dari drama Korea. Nah, contoh ya drama Korea misalnya ya. Atau TikTok Korea gitu. Saya kadang-kadang ini saudara ya, terjebak, ya, namanya juga terjebak ya. Ya, nah makanya saya berani bilang bahwa tabiat dosa, keinginan dosa itu ya, sekalipun kita bilang kita mau hilangkan kuasanya di poin nomor 2 tadi, atau kita hancurkan, itu nggak pernah putus akarnya. Kita habisin akarnya, tapi tak pernah putus. Nanti. Nah, kita udah tahu kapan nantinya kan, dengan diagram itu ya. Pada saat penyataan anak-anak Allah. Di situ apa yang terjadi? Di situ namanya pembebasan tubuh maut. Dah, ya kan? Gitu. Yang mati, udah, yang mati. Tapi kalau yang masih hidup itu diubah dalam sekejap untuk mendapat tubuh mulia seperti Yesus yang punya tubuh mulia ya. Nah, tapi sekarang ya, supaya kita terus hidup dalam pengudusan atau mati bagi dosa, maka kita harus apa, saudara? Ya, yang ketiga ini, kita harus menikmati kelegaan. Kita nikmati kelegaan dari apa, saudara? Dari kita meninggalkan dosa itu. Harus dapat itunya tuh. Gitu, harus mendapat di situ tuh. Jadi kita tidak lagi peduli dengan kenikmatan dan kesenangan itu, gitu. Seperti orang yang ini ya, seperti orang yang sekarat tidak peduli pada apa yang dulu membuatnya terhibur. Pernah lihat ya orang yang sekarat gitu, ya? Artinya yang setengah mati gitu ya. Enggak lagi peduli dengan robo. Waduh. Ini Pak, dompetnya. Kamu pegang aja. Pak, isinya banyak. Pegang aja. Lagi sekarat, saudara. Nah, bagaimana supaya ya kalau kita mati bagi dosa itu kita seperti orang sekarat. Ya tidak lagi peduli dengan apa yang pernah nikmat kita rasakan gitu ya. Amin, saudara? Mau? Nangkap ya? Gitu ya. Kalau kita mau mati, nah itu saudara tahu nggak? Kalau saudara sedang dikuduskan itu. Aduh, ini saya ngomong ke saudara, tapi panahnya ke saya bertubi-tubi ini.
Mohon maaf kalau bicara kesenangan-kesenangan gitu, kenikmatan kan, aduh, mohon maaf ya, kata orang dunia kan bisa dibeli dengan uang gitu ya, atau fasilitas. Nah, ya itu ya, makanya Yesus bilang sulit sekali orang kaya masuk surga. Mungkin susah dikuduskan ya. Nah, tapi saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katanya kita diberi, katanya apa? Satu, saya ingat 2 Petrus 1 ya, ayat 3 dan 4 ya. Dengan kuasa ilahinya kita diberi, katanya ya, segala sesuatu untuk bisa hidup saleh. Wah, itu saya terhibur ya. Dengan kuasa ilahinya. Wah, luar biasa. Itulah kuasa. Saudara, saya nggak mau kemana-mana dengan konsep itu, dengan konteks itu. Saya cuma punya satu kata sekarang. Karena ada roh Kristus. Jadi kalau kita dibilang dengan kuasa ilahinya, itu artinya ada roh Kristus ada di dalam saya dan saudara. Ya, nah itulah kenapa kita bilang karena Kristus yang adalah hidup kita. Kenapa? Karena roh Kristus ada di dalam kita ya. Nah yang kedua nih saudara, orang yang mati itu artinya apa saudara? Ya, kita harus mati bagi dosa, artinya orang yang mati terpisah dari apa? Waduh, ini ya saudara ya, dari pertemanan, pergaulan, urusan, hiburan, dan pekerjaannya yang dulu. Memang ya. Jadi ia tidak seperti yang dulu, tidak berbuat apa yang dulu diperbuat, tidak mempunyai apa yang dulu dipunyainya. Wah, saudaranya, mati bagi dosa. Ya, kematian membawa perubahan besar-besaran. Wah, jadi kematian itu membawa perubahan besar-besaran. Saya senang sebenarnya dengan kata yang saya kasih warna hijau ini ya. Kematian itu membawa kekuatan, kelegaan. Coba ya, saudara nangkap nggak ya? Saya nangkap banget gitu. Jadi kematian itu membawa kekuatan, kelegaan. Jadi ketika kita bilang no, gitu ya, enggak. Pernah saudara diajak untuk makan malam, makan siang, atau diajak kemana gitu, terus bilang enggak. Tiba-tiba saudara menikmati kelegaan yang luar biasa. Pernah? Pernah nggak? Gitu. Atau diajak sesuatu yang gitu ya, sebenarnya tahu persis bahwa itu tidak senonoh gitu ya. Tapi kemudian bisa bilang you say no gitu ya. Tiba-tiba ada kekuatan, kelegaan itu. Nah, itu yang saya rindu kita tangkap di poin nomor 3 ini. Mati bagi dosa ya. Bahasa Inggrisnya itu encounter yourself dead. Perhitungkan bahwa kamu itu udah mati. Ya nggak mati beneran kan? Ya udah, makanya di sini pakai kata sekarat. Artinya apa? Nggak peduli lagi dengan apa? Apa yang dianggapnya menyenangkan, apa yang dianggapnya memberi kenikmatan gitu. Oke? Jadi kematian membawa perubahan besar-besaran. Seperti itulah perubahan yang dibawa oleh pengudusan di dalam jiwa. Ya, saudara, nanti saya kirim ini, saudara baca ulang. Ini sangat menarik menurut saya. Ya, pengudusan memutuskan semua hubungan dengan dosa. Wah, luar biasa. Ya, pengudusan itu memutuskan semua hubungan dengan kesenangan dan kenikmatan yang dulu. Ya, saya sama hampir nyanyi dulu. Nggak jadi ah. Nah itu contohnya kan, saya nggak mau lagi nyanyi lagu itu karena lagu dulu, gitu ya, ya. Tapi ada kan lagu rohaninya Pak Lepri kan, apa tuh ya? Dulu saya jauh dari jalan Tuhan, orang yang terhilang dan sesat. Cuma oleh cinta Tuhan beri saya senang. Waktu Tuhan tolong saya. Amin ya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Selanjutnya Kado. Kado. Selanjutnya dong. Saya tidak hafal selanjutnya.
Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Haleluya. Luar biasa, saudara. Kekuatan kelegaan. Amin. Nangkap ya. Jadi mati bagi dosa merupakan proses pengudusan. Kita harus nangkap sesuatu. Bahwa kematian membawa kekuatan kelegaan. Ini mengubahkan, saudara. Ini mengubahkan. Ini membaharui. Ya. Jadi ketika kita bilang kita mati bagi dosa, itu harus membawa kekuatan kelegaan. Saudara hari ini pasti jadi tahu bahasanya, tahu vocabulary-nya. Bahwa saya itu kalau waktu itu diajak teman dan kemudian saya bilang enggak. Saya tiba-tiba, itu adalah saudara sedang mati bagi dosa. Dan itu adalah kekuatan kelegaan. Amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Milikilah pengalaman itu setiap hari. Maka saudara akan memiliki kekayaan, kemuliaan itu ya. Oke, kita lanjut ya saudara ya, bagian yang keempat ya. Masih ada. Nah, jadi mati bagi dosa ya, yang merupakan agenda dari pengudusan Allah di dalam diri setiap anaknya, itu adalah hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana ya. Hendaklah dosa jangan lagi berkuasa dalam tubuh kita yang fana. Nah, ini sudah mulai dia aktif nih. Tadi semua kata-kata pasif ya. Ya, tidak lagi ikut kebiasaan, tidak lagi senang ya tabiat dosa. Ya, kemudian memiliki kekuatan atau niat untuk meninggalkan ya. Kemudian apa tadi? Berusaha dengan niat untuk apa? Menghancurkannya sehingga hilang kuasanya. Kan dia masih tidur dia tuh. Yang ketiga apa? Di dalam mati terhadap dosa kita menemukan kekuatan kelegaan. Nah, itu mati bagi dosa. Ini yang keempat. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Roma 6 ayat 12 berkata begitu ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi jangan dia berkuasa lagi. Jadi sekalipun dosa bisa tetap tinggal sebagai penjahat, itu yang penjahat ya. Meskipun ia bisa menindas seperti seorang penguasa yang lalim di dalam tubuh loh ya. Namun jangan biarkan dia bertahta sebagai raja. Amin. Jangan biarkan dia bertahta sebagai raja. Kenapa saudara? Karena ada Roh Kristus di dalam engkau dan saya ya. Kita ada di dalam kerajaan Kristus. Kristuslah yang harus jadi raja. Ya, saya ingat ya Bapak rohani saya bilang, Hans, kamu bisa menjelajah. Waktu itu saya masih sangat muda. Sekarang nggak tua-tua amat sih, saudara. Ya, waktu saya masih muda dia bilang begitu. Kau bisa saja menjelajah, ya. Karena waktu itu memang saya, ya, tugasnya keliling, saudara ya, keliling dunia gitu ya, kota-kota gitu ya. Dan kemudian dia bilang begini, tapi satu hal kamu harus ingat, dia bilang, ya, selalu ingat. Ya. Jangan pernah ada hal yang lain yang duduk di tahta tertinggi dalam hatimu. Waduh, itu sampai hari ini saya ingat. Jangan pernah biarkan hal-hal apapun yang lain yang duduk di atas kursi, dia sebut kursi tahta di dalam hatimu, kecuali Kristus. Dulu aku masih muda kan, maksudnya muda dalam hal rohani juga. Nggak terlalu dalam mengerti itu kan, ya tidak terlalu dalam, ya. Tapi dari hari ke hari semakin saya memiliki kekayaan dari perkataan itu, dan kalau sekarang, wah saya sungguh-sungguh dapat mengambil makna yang besar ya. Jadi boleh saja kita bilang tadi, boleh saja ya kodrat dosa ya ada di sekitar ya, di dalam tubuh kita ini kan ya. Tapi jangan dia berkuasa ya. Jangan biarkan dia bertahta sebagai raja. Jangan biarkan ia menentukan keputusan-keputusan atau pertimbangan-pertimbangan dalam hidupmu. Jangan amarah menyulut decision making
kau mengambil keputusan. Jangan. Sampai orang-orang dunia kadang-kadang gini. Jangan mengambil keputusan saat kau lagi emosi. Katanya gini, saudara, baru ingat saya kemarin. Saya lihat di TikTok, kalau mau marah terhadap orang rumah, ya, hitung 1 sampai 1000. Jadi, ketika kita ada di dalam, ya, ada di dalam keadaan yang, ya, disulut oleh dosa, saudara, maka jangan mengambil keputusan di situ. Ya. Tenangkan diri dan sadari bahwa yang ada di tahta adalah Kristus. Aku bukan aku lagi, tapi Kristus ya yang ada di dalam aku. Itu artinya apa? Artinya Kristus yang menjadi raja, yang duduk di atas tahta di dalam hatimu. Ya, jangan biarkan ya dosa ya menentukan keputusan atau pertimbangan. Artinya apa? Hal-hal ya. Jangan kirim WA kalau sedang emosi, misalnya begitu, ya. Saya ingatkan saudara, ya, sebaiknya jangan rekam pembicaraan. Jangan saudara, ya. Itu jangan hubungkan dengan hukum. Ini saja kita belajar di sini ya. Itu dosa bisa mengambil kesempatan itu. Untuk kemudian yang kita sering bilang ya, Roma pasal 7 ya, membangkitkan keinginan-keinginan, saudara, ya. Jangan ia menduduki tempat yang paling tinggi dalam jiwamu, ya, di dalam akal, pikiran, dalam perasaan gitu ya. Jangan sampai bilang begini, Pak, yang lain sih boleh saya maafkan, tapi yang ini sakitnya sampai di sini, sampai ke belakang, Pak, tembus. Jangan sampai jangan tolong dia malah gitu. Nah, itu tadi. Jangan sampai dibilang apa? Jangan ia menduduki tempat paling tinggi dalam jiwa, gitu, dalam perasaan. Kita kan sering ya, teman-teman ya, kaum Hawa sering di drive ya, didorong, digerakkan oleh perasaan. Malam hari ini ingat bahwa Kristus yang ada di tahta itu, ya. Jangan hendaknya dosa berkuasa, ya. Sebenarnya pasti Tuhan Roh Kudus pasti kuatkan ya. Kita sama-sama berjuang ya. Jadi walaupun ada kalanya kita ditaklukkan olehnya, wah ini boleh nih gradasi keduanya. Jangan pernah taat padanya untuk menuruti nafsu keinginannya. Boleh satu kali jatuh gitu, ya saudara. Tapi jangan kemudian bilang, wah kayaknya, aduh, gimana ya itu. Emang gua kayaknya udah memang pernah kalah nih, ya udah deh gitu. Jangan, ya. Jangan pernah kemudian jadi taat, turut gitu ya. Janganlah hawa nafsu yang penuh dosa menjadi hukum bagimu. Janganlah hawa nafsu yang penuh dosa menjadi hukum bagimu. Artinya mengambil keputusan pertimbangan dalam hidup yang akan kamu patuhi dengan rela hati. Wah, ini parah ini saudara. Ya, kalau kita sampai sudah rela gitu ya. Dosa membangkitkan keinginan untuk memuaskan tubuh. Dosa bangkitkan keinginan untuk memuaskan tubuh dan menyenangkannya. Nah, dosalah yang membuat tubuh kita ini fana, saudara. Ya, dan karena itu jangan kita membiarkan berkuasa di dalam tubuh kita dan menuruti keinginannya. Amin, saudara. Ya, jadi di bagian ini jelas ya, di tahta raja, ya, tahta tertinggi di dalam batinmu, di dalam jiwamu, di pikiran dan perasaanmu. Jangan hal yang lain yang duduk di situ. Kristus harus memerintah di situ, ya. Amin. Oke. Ya, kita lanjut. Yang kelima nih, saudara. Mati bagi dosa merupakan satu jernih dalam pengudusan, ya. Artinya apa? Kita tidak boleh lagi menyerahkan, wah, ini saudara nih, ada supporter nih, saudara. Jadi tadi pikiran, jiwa tadi ada pikiran, perasaan, sekarang ada supporternya. Tidak boleh menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Waduh. Ini, saudara ya, anggota-anggota tubuh diperalat sebagai senjata oleh kodrat dosa. Ya. Yang dengannya keinginan daging itu dipenuhi. Saudara,
mata adalah jendela tubuh. Ini yang Andreas pernah nanya. Ya, jika matamu terang, maka teranglah tubuhmu. Jika matamu gelap, maka gelaplah tubuhmu. Engkau di dalammu ada Kristus bertahta. Kristus itu adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kalau Kristus ada di dalam engkau, artinya terang ada di dalam engkau. Kalau sampai terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya kehidupan itu. Betapa gelapnya kegelapan itu katanya. It's your choice. Pilihan kita, saudara. Makanya saudara tahu nggak? Merdeka itu punya dua sisi. Nggak tahu ya. Di sini boleh ngomong juga kali. Demokrasi itu juga punya dua sisi. Ya. Kalau saudara merdeka, ini kata-kata yang luar biasa menurut saya. Kalau saudara merdeka tanpa jadi dewasa, kemerdekaannya sangat berbahaya. Saudara tangkap sesuatu? Kalau saudara merdeka tanpa jadi dewasa, kemerdekaannya sangat berbahaya. Kalau saudara berdemokrasi tanpa berdemokrasi yang cerdas, sangat berbahaya. Ya. Nah, saudara ya. Jadi kita harus ya merdeka di sini, itu adalah artinya Kristus ada di situ membawa kita untuk lepas dari apa? Perhambaan. Tetapi janganlah, Galatia 1 ya. Galatia 5 kan. Janganlah memakai apa? Kemerdekaanmu itu menjadi, waduh, ini yang saya bilang, kesempatan hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa. Itu kan berbahaya juga kemerdekaan itu. Makanya saya bilang kemerdekaan, saudara merdeka tanpa jadi dewasa, itu sangat berbahaya. Ya, dewasa dalam rohani. Jadi, saudara, anggota-anggota tubuh kita nih, ya, ini bisa menjadi alat, ya. Jadi, saudara dan saya harus sangat fokus dengan indera, ya, mata, nih, telinga nih, mata dan telinga yang sangat sensitif, saudara, ya, menerima informasi. Drakor nih, saudara, ya, drakor itu, aduh, what you let into your mind, gitu ya, apa yang kau biarkan untuk masuk ke dalam pikiranmu, itu akan mendrive, menggerakkan apa yang akan engkau putuskan tuh, gitu, ya. Jadi anggota-anggota tubuh jangan menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi senjata kelaliman, ya. Kita tidak boleh membiarkan dipakai sebagai senjata iblis untuk melakukan ketidakbenaran yang menuntun kepada dosa. Saudara bisa lihat, senjata iblis yang melakukan ketidakbenaran yang menuntun kepada dosa. Jadi, saudara ya, keinginan-keinginan itu awalnya itu dia tidak melakukan dosa. Tapi ketika dibuahi oleh iblis, itu menjadi matang dan jadi dosa. Oke? Senjata, jadi anggota-anggota tubuh kita ini diperalat untuk menjadi senjata iblis melakukan ketidakbenaran yang menuntun kepada dosa. Sebagai senjata untuk perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ketidakbenaran menuntun kepada dosa. Perbuatan-perbuatan dosa menguatkan kebiasaan-kebiasaan dosa. Coba lihat ya. Jadi melakukan tidak benar karena iblis tadi pakai, itu menuntun kepada dosa dengan cara apa? Perbuatan-perbuatan dosa ini menguatkan kebiasaan-kebiasaan dosa, dan satu dosa melahirkan dosa yang lain. Seperti keran air katanya ya. Gitu. Kalau dibuka udah ya. Anggota-anggota tubuh bisa saja ya. Bila sudah dikuasai oleh godaan, dipaksa menjadi senjata dosa. Waduh. Itu saudara ya. Tadinya itu cuma jadi alat ya, diperalat tubuh kita itu ya. Tapi anggota tubuh ya bisa bahkan menjadi senjata dosa ya. Tetapi janganlah menyerahkannya untuk dijadikan seperti itu ya. Janganlah menyetujuinya ya. Tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa merupakan satu bagian dari mati bagi dosa atau pengudusan ya. Saudara,
puas dengan mati bagi dosa? Ya, oke. Nah, itulah ya, saudara ya. Bagaimana satu sisi dari satu koin pengudusan itu adalah mati bagi dosa. Nah, satu koin yang tidak bisa terpisah. Setelah saudara mati bagi dosa, harus hidup untuk kebenaran. Dipisahkan dari keinginan untuk berdosa dan dikhususkan bagi Allah, dikhususkan bagi kebenaran. Itulah pengudusan. Nah, kita akan masuk ke bagian terakhir itu, 5 poin ya, untuk apa yang menjadi realitas kehidupan orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah saudara yang terus dikuduskan, orang-orang manusia baru yang terus dibaharui, ya. Oke. 30 menit terakhir ya. Saudara kalau mau bertanya, mungkin ada di chat, nggak ada ya. Oke, silakan di chat ya. Pengudusan ya, di sisi lain selain mati bagi dosa adalah apa? Hidup bagi kebenaran. Dikuduskan itu artinya saudara dibangkitkan dari kematian itu sebenarnya, dipisahkan dari keadaan mati dan dipindahkan ke dalam apa? Satu natur untuk kemudian hidup. Hidup artinya punya hubungan dengan Allah kembali dan terus mengalami kualitas dalam apa? Dalam intensitas yang semakin intim dan karib dengan Dia. Sehingga firman Tuhan berkata kepada orang-orang yang hidup bergaul karib dengannya, perjanjiannya ya diberitahukannya. Saudara, pertama nih ya, hidup bagi kebenaran. Jadi kita dikuduskan atau dikhususkan bagi Allah artinya kita hidup bagi kebenaran. Nah, hidup bagi kebenaran berarti apa, saudara? Hidup dalam hidup yang baru, ya. Roma 6 ayat 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Selesai ya tadi ya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam terjemahan lain, saudara, dipakai kata berjalan dalam pembaharuan. Ya. Jadi hidup dalam hidup yang baru atau menjalani hidup yang baru, ya, itu berbicara mengenai hati yang baru. Sebab dari hatilah terpancar kehidupan. Makanya Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 1, don't let your heart in trouble. Ya, jangan gelisah hatimu. Ya, kalau terjemahan bebas bahasa Inggris tadi itu, jangan biarkan hatimu dalam masalah. Aku tahu masalah itu ada, Yesus bilang kepada murid-muridnya. Tapi jangan biarkan hatimu tenggelam di dalam masalah. Ya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, jadi hidup dalam hidup yang baru atau menjalani hidup yang baru selalu terkait dengan hati yang baru, ya. Oke. Jadi kata berjalan menjalani hidup yang baru ini itu menggambarkan perilaku hidup yang harus baru. Berjalan dengan aturan-aturan baru. Beda sekali dengan mati bagi dosa tadi ya. Tidak lagi meninggalkan yang lama, yang lalu tidak dilakukan lagi. Sekarang ya, hidup bagi kebenaran artinya apa? Menjalani hidup yang baru. Artinya apa? Berjalan dengan aturan-aturan baru. Saudara mau diatur? Jawabnya asalkan Tuhan yang atur. Begitu dong, ya. Betul? Jangan dibiarkan diri saudara diatur oleh orang lain, ya. Tuhan yang atur. Kalau orang lain dipakai oleh Tuhan untuk atur saudara, ya berikan hatimu dengan rela, ya. Oke? Jadi kata berjalan dipakai untuk perilaku hidup yang harus baru, berjalan dengan aturan-aturan baru, ya. Mencapai tujuan-tujuan baru. Mencapai tujuan-tujuan baru. Wah, ini ya. Jadi hidup baru itu mencapai tujuan-tujuan baru, saudara, ya. Ya. Tapi yang paling penting di sini itu dengan asas-asas yang baru, caranya baru, ya. Jangan shortcut gitu ya. Jangan apa shortcut itu? Jangan jalan pintas, saudara. Ya, jangan jalan pintas ya. Oke, membuat pilihan baru untuk menempuh jalan hidup yang baru. Ya, pilihlah jalan-jalan baru untuk kau telusuri, pemimpin-pemimpin baru untuk kau ikuti. Ya, teman-teman baru untuk kau ajak mengiring perjalanan. Ini udah kayak sajak nih, saudara. Ya, hal-hal yang lama harus berlalu. Ya,
maka semuanya menjadi baru. Manusia baru bukanlah seperti apa yang dahulu ia apa adanya, tapi sekarang ia melakukan apa yang tidak lagi ia lakukan sebelumnya. Mau, saudara, menjalani hidup yang baru? Amin. Yang mau boleh lambaikan tangannya, bagi aku. Ya, oke, ya. Yang kedua, saudara, hidup bagi kebenaran sebagai jernih dari pengudusan apa, saudara? Hidup bagi kebenaran artinya apa? Hidup bagi Allah. Ya, hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, saudara ya, Roma 6 ayat 11 katakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah. Ya, hidup bagi Allah. Hal ini berarti bergaul karib, bergaul akrab dengan Allah. Segenap jiwa, dalam segala kesempatan, bergairah kepada Dia seperti kepada apa yang disenanginya. Apa yang membuatnya puas. Inilah ya menjalani hidup bagi Allah itu. Ya. Jadi segenap jiwa dalam segala kesempatan bergairah kepada Allah, ya. Dalam hubungan dengan Allah, ya, seperti kepada sesuatu yang sangat disenanginya. Apa yang saudara paling senangi? Ya. Saudara bisa ambil jadi referensi gitu ya. Oke, kasih kepada Allah. Nah ini sampai pada tahap ini. Kasih kepada Allah yang bertahta di dalam hati. Itulah kehidupan jiwa yang tertuju kepada Allah. Kasih kepada Allah. Ya. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Ya, kepada Allah. Ya. Jadi itu yang menjadi tujuan di dalam kehidupan, di dalam jiwanya, ya. Mengakui Dia di dalam segala laku dan senantiasa mengarahkan pandangan kita kepadanya. Inilah yang dinamakan hidup bagi Allah, ya. Saudara bisa menjadikannya menjadi apa, saudara? Menjadi sasaran hidup, menjadi kepuasan hidup, ya. Menjadi segala sesuatu yang menjadi gairah hidup, ya. Ya, yaitu menyenangkan hati Allah, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, ya. Ku hanya ingin mengasihimu dengan segenap hati. Gimana? Coba siapa yang bisa nyanyi? Ku hanya ingin mengasihimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Ya, itu ya saudara ya. Ku hanya ingin menyenangkanmu segala perkara setiap waktu, sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan selamanya. Ya, menyenangkanmu, senangkanmu. Ya, jadi kita membawa, ya, menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Ya, menjadi itu yang bertahta di dalam kehidupan kita, ya. Oke. Jadi hidup bagi Allah, ya. Hidup bagi Allah artinya bergaul karib dengan Allah, ya. Hidup bagi kebenaran artinya hidup bagi Allah. Dan dikatakan di dalam Kristus artinya apa? Kita tidak bisa hidup bagi Allah selain melalui Kristus. Ini penting, ya. Karena kadang-kadang kita dituduh. Ingat saudara, sebenarnya bukan karena keraguan. Ya, pendakwa itu selalu mendakwa, saudara, ya. Ingat, ya, nabi palsu antikris sedang terus bekerja sekalipun Lucifer itu ada di bawah jurang maut,
tetapi tangan kanan, tangan kirinya ya, itu bekerja, saudara ya. Dan saudara bisa rasakan ada dakwaan, kok mana mungkin. Tapi ingat, kita dapat hidup bergaul karib akrab dengan Allah itu di dalam Kristus. Ya, kita tidak bisa hidup bagi Allah kalau tidak melalui Kristus. Dialah yang kita bahas tadi malam ya. Dia adalah imam besar. Itu dia adalah pengantara. Kita tidak bisa menerima penghiburan-penghiburan dari Allah atau memberi penyembahan yang berkenan bagi Allah selain di dalam Yesus Kristus. Saudara, tidak akan ada pertemuan antara jiwa yang berdosa dan Allah yang kudus selain melalui imam besar agung, Tuhan Yesus, sang pengantara perjanjian yang baru itu. Amin. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, saudara ya. Ketiga ini ada ya, ketiga ini saudara ya, ini bicara mengenai lebih aktif, saudara ya. Jadi perjalanan pengudusan, ya, perjalanan pengudusan atau dikhususkan bagi Allah, ya, itu adalah hidup bagi kebenaran. Artinya apa? Menyerahkan diri kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Roma 6 ayat 13b, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, oke, kita ketemu ini sekarang kan. Tadi, ya, bagian terakhir ya, anggota-anggota tubuh bisa menjadi senjata iblis. Bahkan anggota-anggota tubuh bisa menjadi senjata dosa. Terakhir tuh ya, ngeri kan? Anggota tubuh jadi senjata dosa. Jadi maksudnya apa, saudara? Anggota tubuhmu bisa buat orang berdosa. Ngeri itu, ya, ya, dipakai oleh dosa untuk jadi senjata. Nah sekarang dibalik nih, saudara, engkau hidup bagi kebenaran artinya apa? Anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran, ya. Oke, mata nih sekarang. Kalau tadi mata, ya, katanya apa? Kalau matamu gelap, maka gelaplah tubuh. Sekarang kenapa nggak dibilang matamu terang, maka teranglah seluruh tubuh. Ya. Jadi mata bisa membawa kita, panca indera ini, mata dan telinga, itu kita bisa pakai untuk sebenarnya apa? Hidup bagi kebenaran. Menjadi apa? Anggota-anggota tubuh kita ini kita serahkan menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Gimana caranya? Ya. Nah, saudara bisa ya dalam kehidupan sehari-hari mudah kan gitu, ya. Mata kita pakai untuk ya, kita pakai untuk nonton khotbah misalnya ya. Saya perhatiin tuh link YouTube yang apa? Yang kita ini tuh kalau yang saya share, saya nggak tahu, mungkin teman-teman lebih nonton yang panjangnya gitu ya. Tapi kan saya sebenarnya potong tuh, ya. Kalau saya lihat itu sangat sedikit tuh yang lihat ulang gitu ya. Sementara yang di versi panjangnya itu lebih dari jumlah kita yang ada di grup DS itu, ya, ratusan kan tiap malam itu, ya. Nah, saudara, pakai indera, pakai anggota-anggota tubuh untuk senjata kebenaran. Wah, Pak, 1 jam lama, drakor 2 jam tahan? Enggak juga, Pak. Oh, bagus dong, bagus. Terus ngapain kalau lama? Ya, gitu, ya. Ya, berarti kita hitungannya, oh saya, Pak, ada pelayanan gitu. Puji Tuhan, ya. Tapi bisa atur kan, bisa atur waktu. Ingat ya, bahwa saudara bisa dipakai menjadi alat ya, menjadi senjata kebenaran ya. Anggota-anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran. Tinggal diatur waktunya, oke? Hidup kudus dan menjadi kudus itu sendiri terletak pada pengabdian diri kepada Tuhan. Jadi hidup bagi kebenaran, saudara, atau menyerahkan diri, ya, itu artinya pengabdian diri. Itu artinya pengabdian diri, ya, yaitu dengan memberi diri kepada Tuhan, ya. 2 Korintus 8 ayat 5. Ini menarik nih. Ini aktif. Ini saudara kalau tidak tinggal diam, artinya saudara mengambil inisiatif. Saudara kalau diam, nah ini menarik ya. Saudara kalau diam, waduh, yang lain ambil alih, saudara. Ya,
Saudara, kalau diam, yang lain yang mengambil alih kendali, gitu. Jadi kita harus punya inisiatif, ya. Kita harus punya punya inisiatif dan punya keinginan untuk melakukan, mengisi waktu, ya, mengisi dengan ide, kreativitas, ya. Nah, kita harus serahkan diri, ya, ini 2 Korintus 8 ayat 5, ya. Serahkanlah dirimu kepadanya bukan hanya seperti seorang taklukan yang menyerah kepada seorang taklukan artinya yang ditaklukkan, yang menyerah kepada sang penakluk karena tidak bisa lagi melawannya. Jadi bukan ini namanya bukan penyerahan diri, ya. Jadi kayak apa? Menyerah. Nah, jadi bukan menyerah, saudara. Jadi bukan menyerah, melainkan apa? Seperti seorang istri yang menyerahkan dirinya kepada suaminya yang kepadanya keinginannya tertuju, juga seperti seorang murid tunduk kepada guru, hamba kepada Tuhan untuk diajar dan diperintah olehnya. Jadi jangan serahkan harta bendamu, tetapi serahkanlah dirimu kepada Dia. Seluruh dirimu seutuhnya, tidak boleh kurang. Jadi hidup bagi kebenaran, saudara, ya. Hidup bagi kebenaran harus aktif, harus proaktif, itu yang saya cari itu. Harus proaktif. Artinya apa proaktif itu? Punya rencana. Jadi hidup bagi kebenaran itu jangan karena hari Minggu ya harus ke gereja. Berarti sebenarnya kan kita ditentuin harinya kan hari Minggu. Apa yang kita bisa aktif sendiri? Apa? Gitu ya. Ya contoh bangun pagi doa. Itu pasti saudara kalau nggak aktif, nggak punya rencana, mungkin 1 kali seminggu bisa, 2 kali seminggu bisa, tapi 7 hari dalam seminggu harus diusahakan, ya. Hidup bagi kebenaran, ya, dalam rangka perjalanan pengudusan diri, itu adalah menyerahkan diri, ya. Itu artinya pengabdian diri, ya. Itu artinya kita mengkhususkan diri, ya. Oke. Kita lanjut. Bagian dari itu, saudara, ya. Jangan hanya berserah kepadanya, tetapi juga tunduklah kepadanya. Ya. Jadi ini lebih lagi kan, saudara perhatikan, gradasinya itu meningkat. Bukan hanya Tuhan, aku menyerahkan diri kepadamu, tapi dikatakan sih takluklah kepadanya. Ya. Jadi artinya benar-benar taat dan tunduk. Jangan hanya mempersembahkan diri kepadanya sekali untuk selama-lamanya, tetapi juga selalu siap sedia untuk melayaninya. Lebih aktif lagi, ya. Apa saja yang diminta dari diri saudara untuk Tuhan, jangan pernah tahan. Ketika Paulus berkata, Tuhan, apa yang kau kehendaki dariku? Dalam King James Version, pada saat itulah ia berserah kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Roma 12 ayat 1 berkata, serahkanlah dirimu, ya, sebagai orang yang hidup dan berguna. Ini King James Version, sebuah persembahan yang hidup, ya, sesuatu yang berguna. Ya, jadi bukti yang paling pasti dari hidup rohani kita adalah pengabdian diri kita. Wah, udah mulai naik tuh, saudara, ya. Makanya orang bilang pengudusan diri itu, saudara, kudus itu artinya mengabdikan diri, gitu, berkorban, ya. Sudah sepantasnya orang-orang yang dihidupkan dari kematian, sudah sepantasnya orang-orang yang dihidupkan dari kematian, yang dibenarkan dan dibebaskan dari kematian, memberi diri mereka kepada Dia yang sudah menebus kita sedemikian rupa. Jadi hidup bagi kebenaran tidak hanya pengabdian diri, tidak hanya menyerahkan seluruh anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran, tapi sungguh-sungguh tunduk kepada Dia dan selalu siap sedia melayani Dia. Amin, saudara? Amin. Amin. Kita masuk ke bagian terakhir, ya. 7 menit terakhir. Ada A dan B, ya. Saudara, perjalanan pengudusan atau hidup bagi kebenaran itu artinya menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah menjadi senjata kebenaran, ya. Artinya anggota-anggota tubuh kita apabila sudah ditarik dari pekerjaan melayani dosa, tidak boleh lagi dibiarkan bermalas-malas. Ini menariknya. Tidak harus dipakai,
tetapi harus dipakai untuk melayani Allah. Anggota tubuh loh, ya. Pernah saudara susah sekali bangun, malas gitu bangun. Nah, ini menarik kata-kata ini. Anggota-anggota tubuh kita apabila sudah ditarik dari pekerjaan melayani dosa, ya, tidak boleh dibiarkan bermalas-malas. Karena apa? Katanya, firman Tuhan berkata, itu rumah kalau sudah disapu bersih dan dibiarkan kosong, itu ada yang lebih kuat 7 kali katanya, mengajak 7 roh yang lain ya untuk datang, saudara. Ya, mengajak yang lain untuk datang. Malah lebih parah katanya rumah itu jadinya. Artinya kalau saudara sudah berkata, ya, tidak lagi dipakai anggota tubuhnya untuk melayani dosa atau menjadi senjata, ya, senjata kelaliman, maka nggak boleh malas-malas. Pakai menjadi senjata apa? Kebenaran. Ada yang mau bilang senjata burung. Enggak ya. Ya, senjata kebenaran. Jadi ini betul sekali nih. Jadi gini ya. Ya udah, aku nggak, ini contoh real nih. Udah saya nggak nonton TikTok, saya selalu ingat Asnat kalau ngomong itu. Saya nggak nonton TikTok. Tapi saudara tahu nggak? Dan saudara tidak pakai untuk yang lain Dan saudara tidak pakai anggota mata ini jadi senjata kebenaran. Paling 2-3 hari tahan. Ya. Jadi benar-benar harus harus kemudian, makanya saya bilang ya, ini koin dengan 2 sisi gitu. Ketika mati bagi dosa, artinya tidak lagi memakai anggota tubuh ini menjadi senjata kelaliman, maka di sisi lainnya harus hidup. Pakai anggota tubuh menjadi senjata kebenaran. Oke? Meskipun jiwa merupakan sasaran langsung untuk dikuduskan dan dibenarkan, nah ini ya, jiwa kita itu pikiran dan perasaan. Namun anggota-anggota tubuhlah yang harus menjadi senjatanya. Nah itu ya. Jadi memang yang dikuduskan itu pikiran dan perasaan. Tapi gimana cara menguduskan pikiran dan perasaan? Indra ini nih, ya. Mata, ya. Telinga, dan sebenarnya satu lagi mulut. Pada saat menjadi senjata kebenaran, mulut ini menjadi penting. Oke? Karena apa? Contoh. Kalau anak gitu. Anak ini ya, anak Tuhan ya. Pada saat anak jawab nih, saya pengikut Kristus. Saya anak Tuhan. Itu senjata kebenaran. Wah, itu sulit itu. Ketika mulut ini bersaksi, saya ulang kalimatnya. Ketika mulut kita ini bersaksi, itu adalah kekuatan untuk menutup pintu, saudara ya. Dari apa? Dari iblis untuk memakainya menjadi senjata kelaliman. Nah ini ya, saudara bisa tangkap itu ya. Jadi semakin saudara banyak bersaksi, kalau sampai saudara kedapatan, maka saudara akan dihakimi, dan itu membuat saudara pasti tidak tenang, tidak nyaman kan? Nah saudara ya, jadi kita memakai ya anggota tubuh menjadi senjata ya kebenaran. Oke? Jadi meskipun ya memang pikiran dan perasaan atau jiwa kita ini yang akan dikuduskan, disucikan ya, tetapi anggota-anggota tubuh harus menjadi senjatanya ya. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Artinya apa? Hendaklah anggota tubuhmu berada di bawah pimpinan dan perintah hukum Allah yang benar, ya, yang ditanamkan di dalam jiwa oleh Roh Kudus yang mengerjakan pengudusan itu. Ini penting, saudara. Jadi caranya bagaimana kita hidup dalam kebenaran dengan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita itu gimana caranya, saudara? Itu adalah dia harus dipimpin dan diperintah, ya, harus dibawa pimpinan dan perintah hukum Allah yang benar. Yaitu apa? Firman yang ada di dalam jiwa yang dituntun oleh Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus inilah yang mengadakan pengudusan itu, ya. Oke. Jadi anggota tubuh kita akan dipakai untuk senjata kebenaran dengan cara dia dipimpin
di bawah hukum kebenaran atau hukum Allah, ya, yaitu firman Allah itu sendiri yang akan menguduskannya, ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, saudara, jadi kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan. Dan hal itu menunjukkan apa, saudara? Ada pertumbuhan. Nah, ini kita ngomongnya. Kalau ada pertumbuhan, ada pembaharuan hidup. Yang terakhir nih yang saya paling suka. Dan menjalani pembaharuan hidup itu terus menerus. Ini slide terakhir, saudara. Ya. Jadi, kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan, itu menunjukkan apa? Ada pertumbuhan. Ya, ada pertumbuhan. Kamu yang tadinya sedikit-sedikit, tolong dong Pak Lepri doakan. Saya duitnya kemarin hilang 50.000. Ya saudara, bayi rohani kan? Gitu kan? Harusnya ada pertumbuhan kan? Doa sendiri, Tuhan, saya telah teledor gitu ya. Saya butuh Tuhan untuk saya dapat lebih berhati-hati. Amin. Singkat saja, kan ada pertumbuhan. Berani, jadi langsung berhadapan dengan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen second hand namanya, ya, titip pendeta. Wah, saudara, titip hamba Tuhan, berbahaya, ya. Ada pembaharuan hidup. Jadi kebenaran, ya, hidup bagi kebenaran itu, yaitu kebenaran yang membawa kepada pengudusan, itu membawa kepada pembaharuan hidup, ya. Dan yang menarik adalah menjalani pembaharuan itu terus-menerus, ya. Nah, saudara lihat dua item ini, ya, terakhir. Jadi ini merupakan sesuatu yang viral, saudara. Sesuatu yang kayak roller coaster, ya. Kebiasaan yang dia berputar, ya. Pertama, ya, yang di atas, yang kedua yang di bawah. Sama seperti perbuatan dosa meneguhkan kebiasaan dosa. Coba lihat. Jadi kalau saudara buat dosa, saudara kebiasaannya semakin diperkuat untuk buat dosa. Buat 1 kali, mau 2 kali. Diperkuat untuk buat dosa. Dan membuat sifat kita semakin cenderung pada dosa. Gitu. Jadi ada sifatnya. Maka dari itulah anggota-anggota tubuh manusia alamiah di sini dikatakan sebagai hamba-hamba kedurhakaan yang membawa kepada kedurhakaan. Jadi hamba kedurhakaan. Menjadi hamba, menjadi diperbudak. Jadinya dibawa kepada kedurhakaan. Satu dosa membuat hati semakin condong pada dosa yang lain. Dosa itu viral. Ini ya. Nah, jadi seperti itu, saudara, seperti di bagian lain di dosa ini, maka demikian pula harusnya perbuatan mulia. Ya, perhatikan yang bagian bawahnya, ya, perbuatan mulia. Setiap perbuatan mulia, ya, yaitu pengudusan, akan meneguhkan kebiasaan yang mulia. Jadi saudara kalau melakukan perbuatan mulia, pakai mata untuk senjata kebenaran. Maka saudara terbiasa memakai mata itu pasti untuk kebenaran. Terbiasa. Saudara kalau terbiasa, tahu nggak apa yang terjadi? Saudara refleks menjadi senjata kebenaran. Ya, oke? Membiasakan diri melayani kebenaran akan membawa kepada kekudusan. Ya, setelah itu ketika saudara udah terbiasa dan jadi menjadi biasa dalam hidup bagi kebenaran atau melayani kebenaran, itu membawa saudara kepada kekudusan. Nah, satu kewajiban pasti membuat kita layak menjalankan kewajiban yang lain, kan? Artinya sesuatu yang kita sudah lakukan, kerjakan, pasti membawa kita memiliki kualitas kemampuan untuk melakukan yang lain. Dan semakin banyak kita melakukan perbuatan mulia, saudara, ini yang tadi, menjalani pembaharuan hidup terus-menerus. Semakin banyak kita melakukan perbuatan mulia, semakin banyak kita bisa berbuat bagi Allah atau melayani kebenaran sebagai bukti dari pengudusan itu. Ya, saudara bisa tangkap, ya. Pakailah anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran, ya, karena kebenaran itu membawa kepada pengudusan. Oke, pengudusan yaitu apa? Menunjukkan pembaharuan hidup, ya, pertumbuhan, dan yang paling penting menunjukkan satu keinginan untuk selalu menjalaninya dalam pembaharuan yang
pembaruan hidup yang terus-menerus. Ya. Nah, saudara bisa lihat, setiap jejak pengudusan diri, yaitu mati bagi dosa dan hidup bagi kebenaran, ini adalah proses di mana saudara apa? Setiap jejak, saudara mengumpulkan harta di surga. Setiap jejak itu. Nah, setiap jejak ini memberikan juga apa? Kemuliaan. Itu yang saya maksud kemarin, kekayaan kemuliaan. Ini yang akan membuat saya dan saudara semakin serupa dengan gambarnya. Itu yang disebut di 2 Korintus 3 ayat 18. Semakin serupa dengan Kristus. Inilah yang membuat kita, apa saudara? Semakin yakin bahwa kita ada di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa yakin kita ada di dalam Kristus kalau kita tidak semakin diperbaharui menjadi serupa dengan Kristus? Nah, inilah yang membawa kita dari kemuliaan yang semakin besar sampai satu hari nanti saudara sampai pada puncak kemuliaan, yaitu apa? Kolose 3 ayat 4. Balik ya. Kalau Kristus itu adalah hidup kita, maka pada saat Dia datang menyatakan diri dalam kemuliaannya, saudara dan saya turut dalam kemuliaannya, ya. Amin. Ya, saudara diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di tahta kerajaan surga, Bapa yang juga pengendali semesta, bahkan Bapa yang melihat jauh ke dalam setiap detail relung kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau selalu berjalan di depan kami. Berjalan dimanapun kami melangkah Tuhan. Engkau menuntun kami ke jalan-jalan orang benar. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap firman kebenaran pada malam hari ini Engkau meteraikan supaya tertulis di dalam loh hati kami. Engkau bawa setiap kebenaran ini. Mari Roh Kudus untuk Engkau singkapkan lebih kaya bagi kami semua. Supaya kami dapat menikmati kekayaan dari setiap. Dan yang terbaik daripadanya itu Tuhan. Kami berdoa supaya dari setiap kebenaran kami menerima kekuatan kelegaan dari setiap firman ini. Supaya setiap firman yang kami terima malam hari ini Tuhan dapat memberikan kami pertumbuhan, pembaharuan, bahkan memberi kami kekuatan menjalani perubahan ini terus-menerus dalam hidup kami. Sehingga kami yang sedang lemah, kami dikuatkan. Kami yang sedang sakit, kami disembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Hamba percaya dimanapun anak-anakmu berada malam hari ini. Kebenaran itu sudah disampaikan. Dan kebenaran itu bukan hanya perkataan, tetapi kuasa. Dan sehingga hamba ikrarkan, deklarasikan, ambil, tarik, ikat, bahkan ambil semua kebenaran ini. Bahwa setiap kebenaran ini adalah kebenaran yang hidup. Kebenaran yang berkuasa. Sehingga setiap kami yang lemah malam hari ini, oleh darah Yesus, bilur-bilur Yesus di kayu salib, telah menyembuhkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kami semua dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang ada dalam kelemahan tubuh, malam hari ini mereka dipulihkan Tuhan. Jamah malam hari ini. Setiap engkau yang di dalam kelemahan tubuh, letakkan tangan kananmu di tempat sakitmu. Letakkan tangan kananmu di setiap tempat kelemahan tubuh, sakitmu. Malam hari ini hamba ingin berdoa. Angkat tangan kirimu ke atas, tanda engkau menyerah kepada Tuhan. Tangan kananmu pada tempat yang sakit, yang lemah. Dan hamba berdoa. Saya mau berdoa malam hari ini. Bapa di dalam nama Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kau lihat tangan-tangan yang diletakkan pada bagian yang sakit. Darahmu telah tercurah sempurna di atas kayu salib. Dan juga bilur-bilurmu telah memulih, menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, mereka terima kesembuhan malam hari ini Tuhan. Mereka dilawat Tuhan, mereka menerima lawatan Tuhan, mereka menerima kasih Tuhan. Mereka dirangkul oleh Tuhan malam hari ini. Sakit mereka, setiap tempat di mana tangan kanan mereka diletakkan malam hari ini, sembuh pulih dalam nama Yesus. In the name of Jesus, be healed. Terimalah kesembuhan itu. Terima kasih Bapa.
Hamba tahu Engkau ada di sini, tapi ketika Engkau melakukan mujizat-mujizat ini, maka kuasa-Mu akan dinyatakan bahwa seluruhnya ini hanyalah dari Tuhan. Engkaulah yang punya agenda, Engkaulah yang punya acara ini. Bapak, terima kasih. Mari kami datang dengan berkat, kami mau pulang dengan berkat-Mu. Saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Yahweh Elohim, Allah Bapa di surga, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dia mau menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahteranya, sehingga engkau tidak takut, tidak bimbang, tidak gelisah, tetapi engkau mempercayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan rohnya sendiri, roh Allah yang hidup, mendampingi engkau, melengkapi engkau, bahkan menghibur, menolong, dan menopang engkau, menuntun engkau ke dalam seluruh kebenaran, sehingga setiap kebenaran ini menguduskan engkau, menyucikan engkau, memisahkan engkau dari segala sesuatu yang najis, dan mengkhususkan engkau bagi kerajaannya, sehingga mulai hari ini sampai Maranatha, sampai kita menyongsong Dia di awan-awan, engkau akan dikuduskan, engkau akan disempurnakan kekudusanmu, dan kita dapat masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba yang menggunakan jubah yang sudah dibasuh dengan darah anak domba dan menjadi putih berkilau-kilau dengan darah anak domba. Dan kita akan masuk menikmati perjamuan selama-lamanya di dalam kerajaan Bapa sampai selama-lamanya tak terbatas waktu. Engkau yang disembuhkan, engkau yang bersukacita, diberkati. Bersama dengan saya katakan, haleluya. Haleluya, amin. 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 Ya, saudara-saudara, mudah-mudahan ya dapat satu pencerahan ya. How to be godliness.